semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah manajemen praktek, tentang uraian pekerjaan seorang arsitek selain sebagai pencetus ide atau gagasan desain sebuah bangunan gedung yang diampu oleh Bapak Bambang Karsono dengan anggota tim yang pertama Anu Sucipta, kemudian Colin Setiawan, lalu Nanda Rizky Amalia, lalu ada Rafika Zafira Siregar, dan saya sendiri Cecilia Mamai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitek profesional dan perannya dalam sebuah proyek. Penjelasan singkatnya, seperti halnya dokter, akuntan, dan pengacara, arsitek adalah profesi yang menjual jasanya kepada masyarakat. Keberadaan arsitek diakui untuk mengurusi segala permasalahan mengenai rancang bangun, mulai dari menyusun konsep rancangan sampai pengawasan berkala, sampai produk arsitektural terlihat. Selain itu, seorang arsitek juga mempunyai tanggung jawab secara moral seumur hidup terhadap karya-karyanya. Nah, di Indonesia itu sendiri, arsitek profesional diwajibkan memenuhi sejumlah standar yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian arsitek yaitu SKA dari Ikatan Arsitek Indonesia yang biasa disebut dengan IAI. Nah, tugas utama dari seorang arsitek adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan, bisa berupa tempat tinggal, rumah atau apartemen, gedung perkantoran, hingga fasilitas umum seperti taman kota. Sementara spesialis dari arsitek itu sendiri, selain tugas utama sebagai pencetus gagasan suatu bangunan dan perancang, seorang arsitek juga memiliki tugas lain, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan berkala. Ada beberapa peran dan tugas arsitek. Untuk jasa arsitek adalah merancang, merencanakan, dan menguasai keseluruhan pembangunan sampai terwujud menjadi suatu bangunan yang utuh. Peran seorang arsitek adalah menyatukan ide-ide kreatif dan visi proyek. Nah, ada beberapa tugas dan peran arsitek dalam mewujudkan sebuah bangunan. Yang pertama, sebagai pemimpin berbagai proyek. Nah, arsitek akan memimpin tim profesional lain yang akan bekerja pada tahap proyek ini, termasuk kontraktor, perancang, dan juga investor. Kemudian, arsitek selalu terlibat dalam setiap tahapan pembangunan gedung, mulai dari konsep awal hingga upacara pembukaan saat gedung selesai. Kemudian setelah selesai, seorang arsitek sering juga tetap terlibat dalam sebuah proyek saat bangunan berevolusi untuk menggabungkan lingkungan dan ide baru. Lalu, tugas arsitek juga berkaitan dengan desain. Tak jarang seseorang menyewa jasa arsitek untuk menghasilkan desain detail dari sebuah konsep atau ide yang diwujudkan oleh klien. Kemudian, dalam perancangan sebuah bangunan, arsitek harus mematuhi peraturan bangunan dan keselamatan, peraturan perencanaan lokal dan pembatasan, hingga undang-undang seputar pelestarian lingkungan setempat. Lalu, arsitek juga menguji kelayakan desain di atas kertas dengan menghasilkan gambar rinci dan menggunakan teknologi seperti AutoCAD untuk menguji kelayakan desain. Tahap ini dapat melibatkan revisi terus-menerus dan menggambar ulang untuk memasukkan perubahan berdasarkan kebutuhan klien, anggaran, dan peraturan. Nah, arsitek yang terakhir adalah arsitek akan terlibat dalam kunjungan lapangan dan pertemuan, menguasai konstruksi dan menandatangani berbagai pekerjaan, bernegosiasi dengan kontraktor dan menangani serta menyelesaikan masalah yang muncul. Untuk arsitek sendiri memiliki beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama adalah desain arsitek, di mana desain arsitek adalah definisi arsitek secara general, dan tugas utama dari arsitek ini yaitu menyusun desain proyek secara keseluruhan. Kemudian ada technical arsitek, di mana technical arsitek adalah arsitek memberi tanggung jawab untuk memastikan bangunan yang mereka rancang memiliki fungsi yang sesuai. Kemudian ada project manager, biasanya project manager bertanggung jawab untuk mengatur proyek dan juga mengembangkan rencana kerja serta berkoordinasi dengan anggota tim lainnya.
Yang keempat ada desain interior, di mana tugas dari arsitek ini adalah mempercantik interior sebuah bangunan, termasuk perletakan furnitur, pencahayaan ruangan, penataan dinding, hingga material yang digunakan. Dan yang terakhir adalah landscape arsitek. Jika tadi desain interior adalah mempercantik bagian dalam ruangan, maka landscape arsitek adalah kebalikannya. Arsitek landscape harus mampu menciptakan harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, landscape arsitek bertugas untuk mempercantik area luar dari bangunan yang didesain. Nah, untuk menjadi seorang arsitek ada beberapa kemampuan yang harus dikuasain. Menjadi seorang arsitek akan menggabungkan sebuah pekerjaan dari 3 aspek. Yang pertama yaitu seni, kemudian desain, dan juga teknik. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan numerik, kemudian ada pemikiran kreatif, lalu keterampilan berpikir kritis, kemudian ada pengetahuan ilmu hitung dasar, lalu skill komunikasi dan kolaborasi, kemudian kemudian problem solving skill, lalu peka terhadap unsur komersial, kemudian kemampuan artistik, dan ada pendidikan yang sangat penting karena undang-undang tentang arsitek sudah mengeluarkan bahwa untuk menjadi seorang arsitek harus menyelesaikan pendidikan strata 1 atau S1, kemudian S2, dan itu bagian desain perancangan, bukan bagian riset, dan juga setara dengan PPAR atau kuliah profesi arsitek. Dan yang terakhir adalah lisensi arsitek profesional. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu proses arsitek dalam merancang sebuah bangunan. Ada 6 proses. Yang pertama ada konsep rancangan, kemudian ada tahap rancangan, kemudian ada yang ketiga pengembangan rancangan, kemudian yang keempat pembuatan gambar kerja, lalu yang kelima proses pengadaan pelaksanaan konstruksi. Ini bakalan ada seperti lelang, tender, dan yang terakhir adalah tahap pengawasan berkala. Nah, untuk penjelasan secara detail mengenai proses arsitek dalam merancang sebuah bangunan akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya terkait dengan proses perancangan seorang arsitek. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail terhadap apa saja tahapan proses perancangan seorang arsitek menurut Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi, dalam tahap proses perancangan ini, seorang arsitek menurut buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa pada pasal 36, hal pertama atau tahapan pertama yang dilakukan adalah tahapan konsep rancangan, di mana ini merupakan tahap awal seorang arsitek untuk mengumpulkan informasi serta data dari si klien atau pengguna jasa terkait dengan kebutuhan dan persyaratan apa saja dalam pembangunan, di mana nantinya mereka akan melakukan analisis agar pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sebelum itu, arsitek juga melakukan pengenalan diri kepada klien, yaitu mereka memperkenalkan perusahaan, tim maupun personal mereka. Lalu juga mereka melakukan penjelasan pelayanan dan imbalan jasa apa yang akan mereka berikan. Kemudian mereka juga menentukan jenis dan tujuan dari proyeknya. Dan juga mereka menentukan ruang lingkup proyek, kompleksitas proyek, lokasi site, status, dan permasalahan lainnya. Setelah mereka melakukan survei bersama klien, yaitu survei lahan untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, serta informasi atau data apa yang penting nantinya. Jadi, untuk tahapan data dan informasi ini, nantinya akan dibuat analisis dan dilakukan pengolahan data, di mana ini merupakan kunci atau dasar untuk menghasilkan sebuah program rancangan.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, program rancangan ini didasari oleh pengolahan data, baik primer maupun sekunder, serta informasi lain, di mana seorang arsitek ini juga mencapai batasan tujuan proyek serta menentukan nantinya apa saja kendala dari persyaratan atau ketentuan pembangunan yang berlaku. Kemudian program rancangan ini nantinya dijadikan dasar untuk terciptanya konsep rancangan. Nah, konsep rancangan ini adalah dasar pemikiran dan pertimbangan semua bidang yang melandasi kewujudan gagasan rancangan serta menampung seluruh aspek, baik itu aspek dari segi kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek, serta untuk nantinya mendapatkan persetujuan dari klien. Nah, setelah mereka melakukan tahap pertama, yaitu proses konsep rancangan, tahap kedua itu adalah tahap rancangan atau schematic design. Ini juga sesuai dengan pedoman hubungan kerja antara arsitek dengan pengguna jasa pada pasal 37, di mana tahapan ini meliputi arsitek menyusun pola dan perubahan massa atau bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam bentuk gambar-gambar. Selain itu, arsitek di sini juga menentukan perkiraan luas lantai bangunan. Lalu mereka juga menentukan situasi bangunan, ada material, informasi material dan juga penggunaan bahan nantinya. Kemudian mereka juga menentukan sistem konstruksi, biaya, serta waktu pelaksanaan pembangunan. Semua ini mereka implementasikan nantinya dalam bentuk gambar, diagram, maupun laporan tertulis yang dijadikan sebagai dasar dari rancangan. Nah, desain skematik ini merupakan proses yang dilakukan oleh seorang arsitek, di mana ini untuk memperlihatkan bahwasannya arsitek ini benar-benar telah memahami arahan atau keinginan si klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika dari bentuk bangunan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari tahapan ini? Tahapan ini memiliki tujuan yang pertama untuk memudahkan si klien atau pengguna jasa dalam memahami program serta konsep rancangan yang dirumuskan oleh si arsitek. Yang kedua, untuk mendapatkan pola dan bentuk perubahan rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Yang ketiga, untuk memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih cepat atas konsep rancangan nantinya, di mana pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan. Lalu yang keempat, untuk menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan rancangan tata kota dalam rangka perizinan bangunan. Kemudian ini saya juga akan memberikan contoh dari tahapan kedua ini, tahapan schematic design. Di sini saya mengambil contoh sebuah rancangan kabin polymotor yang berlokasi di Nelson, Pennsylvania, yang dirancang oleh arsitek Tom Cummins, Stephen Yamada Hegner, dan juga Alan Maskin. Di sini mereka mengambil konsep desain yaitu ekoton, yaitu arsitek ekologi, hutan, dan padang rumput. Nah, yang pertama, di sini kita bisa lihat ini merupakan contoh dari desain skematik tata ruang dan view kabin polymotor yang mereka terapkan dalam bentuk gambar sketsa. Dan juga terdapat 3 view. View ini merupakan sketsa bagaimana bangunan terhadap view lingkungan sekitarnya. Lalu, ini adalah contoh skematik dari sirkulasi udara dan akses kabin. Di sini juga mereka menggambarkannya dalam bentuk sketsa bagaimana sirkulasi udara yang masuk ke dalam bangunan dan juga akses dari bangunan tersebut. Kemudian di gambar ini ada perletakan bangunannya, posisi dari bangunan tersebut. Nah, ini ada skematik perletakan bangunan terhadap tapaknya. Jadi mereka menggambarkan posisi bangunan di tapak mereka. Lalu yang kanan ini ada contoh penggunaan dari bahan apa yang mereka gunakan, material apa yang nantinya mereka gunakan di bangunan kabin polymotor ini. Lalu yang ketujuh ada outline pengembangan konsep ekoton yang mereka gunakan sebagai konsep desain. Di sini mereka terlihat menerapkannya pada tapak
dari cabin formulator tersebut. Lalu yang kedua ini ada contoh dari desain tata ruang dan denah cabin formulator yang mereka gambarkan. Nah, jadi skematik desain ini merupakan sebuah alat di mana mereka menuangkan ide atau gagasan tersebut berupa gambar manual maupun digital yang nantinya mereka tunjukkan kepada klien, di mana diharapkan klien ini bisa dapat lebih memahami lagi apa ide dari si arsitek yang akan mereka terapkan di bangunannya. Jika untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tahapan proses perancangan menurut IAI, yaitu tahap ketiga, yaitu pengembangan rancangan. Pada tahap pengembangan rancangan ini, arsitek bekerja atas dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa atau klien. Ini untuk menentukan pertama, sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan baik terpisah maupun secara terpadu. Yang kedua adalah bahan bangunan yang akan dipakai untuk pembangunan tersebut. Ini akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai ekonomi. Berikutnya adalah perkiraan biaya konstruksi. Ini akan disusun berdasarkan sistem bangunan. Kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis. Kemudian setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir, dan ini digunakan sebagai dasar perancangan oleh sang arsitek. Berikutnya, sasaran pada tahap ini adalah untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh serta pasti dan terpadu. Kemudian untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya, baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan. Berikutnya masuk pada tahap 4, pembuatan gambar kerja. Pada tahap pembuatan gambar kerja ini berdasarkan hasil dari pengembangan rencana dari tahap ketiga tadi yang telah disetujui pengguna jasa. Arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci, sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci. Lalu setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, gambar kerja yang dihasilkan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian sasaran dari tahap ini ialah untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar supaya konsep rancangan yang tergambar dan dimaksud dalam pengembangan rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu yang baik. Kemudian untuk memperoleh kejelasan kuantitatif agar supaya biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan seksama dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian
untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi, pelaksanaan pembangunan dan memenuhi syarat yuridis yang terkandung dalam dokumen pelelangan dan dokumen perjanjian kontrak kerja konstruksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Rafika Zafira Siregar, akan menjelaskan tentang tahap 5, yaitu tahap proses pengadaan pelaksanaan konstruksi. Tahap proses pengadaan pelaksanaan konstruksi menurut pedoman hubungan kerja antara arsitek dengan penggunaan jasa pasal 40 IAI 2007 berisi pertama menyiapkan dokumen pengadaan pelaksanaan konstruksi. Pada tahap ini arsitek mengolah hasil pembuatan gambar kerja ke dalam bentuk format dokumen penglelaan yang dilengkapi dengan tulisan uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan atau RKS, serta rencana anggaran biaya atau RAB, termasuk daftar volume atau bill of quantity. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan untuk memilih dan menugaskan pelaksanaan konstruksi, pengawasan, serta perhitungan besar luas dan volume serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, sehingga secara individu atau keseluruhan dapat mendukung proses pertama, proses pemilihan pelaksanaan konstruksi, kedua, penugasan pelaksanaan konstruksi, ketiga, pengawasan pelaksanaan konstruksi, keempat, perhitungan besaran luas dan volume, serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas. Kedua, tahap penglelaan. Arsitek mendukung penggunaan jasa secara menyeluruh atau sebagian dengan cara berikut. Pertama, mempersiapkan dokumen penglelaan. Kedua, melakukan prakualifikasi, seleksi, pelaksanaan konstruksi. Ketiga, membagikan dokumen penglelaan kepada peserta atau lelang. Keempat, memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan. Kelima, menerima tawaran biaya dari pelaksanaan konstruksi. Keenam, melakukan penilaian atas penawaran tersebut. Ketujuh, memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan pelaksanaan konstruksi kepada pengguna jasa. Ke-8, menyusun perjanjian kerja konstruksi antara pengguna jasa dan pelaksanaan konstruksi. Tujuan dari tahap ini untuk mendapatkan perkiraan waktu dan biaya konstruksi yang wajar, serta memenuhi persyaratan teknis melaksanakan proyek sehingga dapat menyelesaikan konstruksi secara bertanggung jawab dan tepat waktu. Selanjutnya tahap 6, yaitu tahap pengawasan berkala. Tahap pengawasan berkala menurut pedoman hubungan kerja antara arsitek dengan penggunaan jasa pasal 41. Pertama, arsitek melakukan pengawasan secara berkala serta mengadakan pertemuan rutin dengan penggunaan jasa. Penanggung jawab pemantauan terpadu atau MK yang ditujukan oleh penggunaan jasa. Dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pemantauan harian atau terus-menerus. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap 2 minggu atau sebulan sekali atau lebih. Jika lokasi berada di luar tempat tinggal arsitek, maka akan mengganti biaya yang dikeluarkan sehubung dengan perjalanan arsitek ke lokasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tahap ini adalah membantu penggunaan jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan mempertimbangkan keputusan tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek. Kedua, membantu pengawas terpadu atau MK khususnya dalam menanggulangi masalah-masalah konstruksi yang berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek. Ketiga, memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan yang dibuat oleh arsitek. Baik, bersama saya dengan Kolin Setiawan. Ya, saya akan melanjutkan tentang paparan alur perancangan arsitek yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, jadi kita sudah tahu
bahwasannya arsitek itu mengalami 6 tahapan ya dalam melakukan setiap kegiatan project. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih menyimpulkan apa yang terjadi dalam suatu project. Nah, jadi jadi owner itu selalu sebagai pengguna jasa ya, atau pemberi kerja. Nah, arsitek selaku prinsipal atau ketua itu menaungi disiplin ilmu lainnya, yaitu struktur, MEP, interior, dan landscape. Ya. Nah, pada tahapan konsep-konsep ini sudah pasti kita menemukan adanya masalah dan juga kebutuhan yang akan dipaparkan kepada project. Setiap project pasti berbeda-beda ya Mas. Nah, jadi setiap tahapan revisi itu selalu ada. Nah, jadi ini akan menimbulkan pro dan kontra ya, setiap konflik yang selalu dikembalikan kepada tim yang mengerjakan project tersebut, yang pada akhirnya akan berujung ke tahap final, yaitu project selesai secara administratif gitu ya. Nah, jadi revisi itu kalau kita melihat secara alurnya itu sudah pasti ya, itu sudah hal yang tidak bisa dihindari, sudah hal yang menjadi satu kesatuan. Tetapi revisi itu memang adalah suatu proses ya. Jadi revisi merupakan salah satu tahap yang paling penting juga dalam alur perancangan, sehingga tiap antar disiplin ilmu itu diperlukan arsitek atau prinsipal arsitek yang memang memiliki porsi yang cukup besar untuk bisa mengatur segala segala proses ini ya. Nah, jadi dia semakin tinggi tahapnya, revisi itu semakin berkurang. Nah, itu benarnya seperti itu ya. Jadi kita pada akhirnya kita dengan mengalami begitu banyak masalah dalam suatu proyek ini, kita akan memberikan paparan kira-kira strategi apa antar disiplin ilmu yang bisa kita terapkan agar menjadi suatu arsitek yang bagus ya. Nah, jadi strategi antar disiplin ilmu ini saya paparkan jadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu be architect and stay humble. Nah, artinya apa? Kita menjadi seorang arsitek itu harus tetap konsisten ya, memegang kendali gagasannya. Ya, jadi tidak terpengaruh. Ya, namun bukan berarti kita seorang yang ego ya. Nah, tapi kita juga tidak pernah berhenti belajar dengan banyak hal, baik antar disiplin ilmu lainnya. Misalnya kita ingin memahami struktur baja, kita harus belajar dengan ahlinya gitu ya, sehingga kita bisa memproses desain kita sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Begitu juga dengan ultimate focus. Nah, dalam kedua ini, ultimate focus ini artinya seorang arsitek itu memang harus mempunyai perhatian penuh untuk menghasilkan karya yang paling optimal ya. Kalau maksimal itu mungkin lebih sulit, tapi yang dibutuhkan itu yang paling optimal ya, yang paling efisien ya gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki fokus yang cukup, tidak memiliki fokus yang maka kemungkinan proyek itu bisa gagal, karena kita kembali lagi seperti yang tadi ya, kita melihat bahwasanya revisi itu sangat banyak ya. Jadi arsitek harus punya fokus untuk bisa melihat semuanya ya, melihat semua yang baik itu dari struktur, revisi interior dan segala macam itu harus bisa cek gitu ya. Terus ada out of the box. Nah, artinya arsitek itu selalu datang dan selalu siap berkembang dengan ide-ide yang inovatif. Nah, jadi kenapa setiap proyek itu perlu dibutuhkan, karena kita tidak bisa karena arsitek itu memang orang yang out of the box ya. Jadi dia bisa memikirkan menggunakan data-data yang sudah ada, hal-hal yang inovatif gitu. Jadi memberikan ide, masukan yang baru sehingga proyek itu bisa berkembang dengan baik. Nah, lalu arsitek itu harus up to date. Nah, jadi strategi disiplin ilmu ini kenapa harus up to date? Jadi kita tidak boleh kehilangan teknologi ya, yang paling mutakhir ya. Jadi mengadaptasi inovasi teknologi yang mutakhir itu kita perlu mengetahuinya, bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, itu kita harus tahu supaya kita bisa bersanding dengan disiplin ilmu lainnya.
Nah, tapi tidak perlu terlalu mendetail, kita hanya cukup perlu tahu sehingga ide-ide inovatif itu bisa keluar lah gitu. Yang mungkin tidak pernah dipikirkan owner, tidak pernah dipikirkan disiplin ilmu lainnya, itu bisa kita manfaatkan gitu. Contohnya penggunaan barang bekas, penggunaan barang-barang yang mungkin tidak bisa dipakai secara logika, tapi ya secara teknologi dan juga ide itu bisa dilakukan dan bisa dikerjakan. Nah, itu sangat penting. Nah, akhir kata saya memiliki kesimpulan, jadi kita sebagai strategi yang paling penting itu antara disiplin arsitek itu harus memiliki satu moto, yaitu solution over depression. Jadi solusi ya dibandingkan depresi gitu. Jadi kegagalan terjadi itu biasanya karena arsitek terfokus pada masalah yang terjadi. Jadi terlalu banyak hal yang sangat membingungkan, dan dia selalu fokus pada masalah itu sangat merugikan arsitek itu ya. Jadi pada dasarnya menjadi seorang arsitek itu, sebuah revisi itu adalah suatu proses pembelajaran menuju gagasan dan ide yang sudah dimulai. Jadi ketika kita mendapat revisi itu suatu hal yang bagus gitu. Berarti gagasan dan ide kita itu berjalan, ada progres gitu ya. Sehingga dengan melihat solusi sebagai tujuan akhir itu akan memunculkan hal positif baik itu secara pribadi maupun integrasi terhadap antar disiplin ilmu, sehingga baik itu ada miscommunication atau apa, itu bisa diintegrasikan dengan baik karena kita memicu kepada tujuan akhir kita, yaitu solution. Terima kasih. Itu saja pemaparan strategi disiplin ilmu dari saya. Saya Glenn Setiawan. Jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, saya minta maaf, dan juga tim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.